Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-7 dan materi hari ke-7 nanti adalah membahas tentang kelas kata yang terakhir ya, yang perlu kita pelajari. Namanya adalah adverb atau kata keterangan. Nah, adverb atau kata keterangan di dalam kalimat itu ada berapapun tidak masalah, teman-teman. Jadi bisa dibilang kelas kata adverb ini kelas kata yang paling terakhir yang perlu teman-teman cek. Jadi kalau misalkan kelas kata yang lain udah lengkap, baru teman-teman cek kemungkinan besar itu adalah tempatnya keterangan, seperti itu. Nah, keterangan sendiri itu letaknya, maksud saya, mohon maaf ya, keterangan sendiri itu bentuknya ada dua, teman-teman. Ada yang bentuknya itu murni keterangan, tapi ada juga keterangan itu yang dibuat dari kelas kata lain, namanya adalah kelas kata preposisi. Nah, preposisi sendiri contohnya ada in, on, at, for, with, without, about, over, across, along, dan seterusnya ya, teman-teman. Itu banyak sekali preposisi. Nah, aturan preposisi itu setelahnya harus ada kata benda atau kata ganti yang nantinya akan jadi object of preposition atau objek dari preposisi tersebut dan itu nanti akan dirubah menjadi keterangan. Artinya preposition plus noun nanti jadi keterangan. Jadi satu kesatuan keterangan seperti itu ya. Jadi diingat-ingat preposisi itu setelahnya harus ada objeknya. Nah, preposisi kalau dia diikuti kata kerja atau verb, kata kerja itu harus dirubah menjadi noun atau istilahnya gerund. Bentuknya adalah verb ing ya, teman-teman. Nah, kecuali satu preposisi, teman-teman. Ada satu preposisi yang setelahnya itu diikuti oleh verb satu, yaitu preposisi to. Nah, to ini boleh diikuti verb satu. Tapi selain to, semua preposisi kalau diikuti verb harus verb ing ya, teman-teman. Karena itu nanti adalah namanya gerund. Gerund itu kata benda yang dibuat dari kata kerja. Bentuknya verb ing. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, misalnya ya, keterangan yang asli dan keterangan yang dibuat dari kelas kata lain, yaitu preposisi, itu contohnya misalnya pada keterangan tempat atau adverb of place. Contohnya yang murni, kalau teman-teman cek di kamus itu memang kelas katanya adalah adverb, adalah misalnya ada here, teman-teman, artinya di sini. There, artinya di sana. Upward, ke atas. Downward, ke bawah. Outside, di luar atau keluar. Inside, di dalam atau ke dalam gitu ya. Somewhere artinya di suatu tempat. Nowhere artinya tidak ada dimanapun gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan kalau teman-teman menemukan ada preposition plus noun itu juga keterangan. Nah, contohnya keterangan tempat yang dibentuk dari preposition plus noun. Misalnya ada at home. Itu artinya di rumah. At school, di sekolah. At the hospital, di rumah sakit. In a room, di sebuah ruangan. Near the lake, di dekat danau itu. Over the hill, di atasnya bukit itu. Dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian contoh berikutnya pada adverb of time atau keterangan waktu. Nah, contoh yang murni, misalnya ada yesterday, kemarin. Tomorrow, besok. Now, sekarang. Already, sudah. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Sedangkan contoh yang bentuknya preposition plus noun untuk keterangan waktu, misalnya at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, kemudian contoh berikutnya pada adverb of manner atau keterangan cara ya, biasa kita mengartikannya. Contohnya yang murni itu ada warmly, dengan ramah. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata sifat, contohnya warm, ketambahan kata ly belakangnya, kata sifat itu akan berubah menjadi kata keterangan. Ya, teman-teman, atau namanya adverb of manner ini. Warmly artinya dengan hangat, kemudian atau dengan ramah gitu ya. Beautifully dengan elok, swiftly dengan cepat, dan masih banyak lagi. Kemudian contoh yang dari preposition plus noun misalnya ada on foot, dengan berjalan kaki. With a knife, dengan pisau. Like wind, seperti angin. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, kemudian adverb berikutnya contohnya ada adverb of probability atau keterangan kemungkinan. Caranya kita bilang mungkin dalam bahasa Inggris. Contoh yang bentuknya murni keterangan, kita punya likely, artinya mungkin ya. Definitely, artinya pasti. Unlikely, tidak mungkin. Dan masih banyak lagi. Nah, bentuk yang dibentuk, maksudnya bentuk keterangan yang preposition plus noun misalnya, in all likelihood, mungkin. Without a doubt,
pasti atau tanpa keraguan kalau diartikan sebenarnya seperti itu. Dan masih banyak lagi teman-teman. Kemudian berikutnya ada adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan. Contohnya di situ yang murni ada kata not, artinya tidak, bisa juga diartikan bukan. Sedangkan yang dibentuk dari preposition plus noun itu adalah by no means. Dan ini sering keluar ya, teman-teman, di reading terutama. Nah, by no means itu artinya tidak, sama kayak not. Nah, berikutnya ada adverb of degree atau intensity. Jadi keterangan tingkatan atau intensitas gitu ya, teman-teman. Nah, bentuknya yang murni itu ada very atau sangat, fairly artinya agak, more lebih, most paling, biasanya ada the-nya kalau most ya, the most, atau salah satu dari nomor 3 adjektif yang pertama, the dan teman-temannya ya teman-teman. Kemudian ada enough artinya cukup dan masih banyak lagi. Kemudian bentuk yang preposition plus noun, contohnya adalah to a high degree, sangat, to some extent, agak, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada adverb of frequency atau keterangan frekuensi atau seberapa sering gitu ya teman-teman. Bentuknya yang murni itu contohnya ada never artinya tidak pernah, rarely artinya jarang, sometimes artinya kadang-kadang, usually artinya biasanya, always artinya selalu, dan masih banyak lagi teman-teman. Kalau a lot of gimana, Sir? A lot of itu artinya banyak, Miss. Dan dia adalah penanda jumlah yang mana itu masuk ke dalam materi kita kemarin ya, sama dengan one, sama dengan two, many, a number of, dan seterusnya. Jadi a lot of itu penanda jumlah, dia satu kata, kayak dia adjektif, keluarganya determiner yang kardinal materi kita kemarin. Jadi itu bukan adverb ya, kecuali kalau a lot aja nggak ada of-nya. A lot itu bisa adjektif. Sorry, kalau a lot aja itu bukan adjektif teman-teman, maaf. A lot aja itu dia keterangan. Seperti itu. Sama kayak a little. A little itu juga bisa jadi keterangan. Dia juga bisa jadi eh, kata sifat. Sama kayak little bit. Seperti itu. Oke, berikutnya ada preposition plus noun untuk adverb of frequency. Contohnya ada on a regular basis. Artinya eh, biasanya atau rutinnya atau umumnya gitu ya. Kemudian ada from time to time. Artinya kadang-kadang dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi hanya beberapa contoh dari kategori keterangan ya. Sebenarnya keterangan itu ada banyak sekali, teman-teman. Dan untuk mengenalinya, itu teman-teman saran saya ya, kalau misalkan nggak tahu artinya, teman-teman buka kamus, kemudian ditulis. Karena adverb ini bisa dibilang dia banyak sekali. Dan untuk penggunaannya, maksudnya jenis adverb apa yang menjelaskan kata sifat misalnya, jenis keterangan apa yang menjelaskan kata kerja misalnya, nah, itu nanti harus dengan mengartikan, harus dengan konteks. Contohnya, teman-teman, kata sangat. Nah, sangat itu memang kita bisa bilang sangat cantik, sangat besar. Oh, berarti sangat itu bisa menjelaskan kata sifat. Karena cantik kan sama besar kan itu kata sifat, teman-teman. Gitu ya. Apakah sangat bisa menjelaskan kata kerja? Kita coba aja. Sangat tak, misalkan sangat mencintai. Nah, mencintai kan kata kerja. Sangat ingin. Oh, berarti sangat bisa menjelaskan kata kerja. Nah, jadi seperti itu. Karena jenisnya adverb banyak sekali, tidak bisa semua dipukul rata, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian tempatnya keterangan itu kalau di dalam kalimat di mana? Nah, itu tergantung yang dijelaskan. Karena keterangan atau adverb itu bisa menjelaskan hampir semua bagian kalimat. Ya, dia bisa menjelaskan predikat, yaitu kata kerja. Dia juga bisa menjelaskan yang selain predikat, yaitu adjektif, noun, dan juga adverb yang lain. Nah, kita bahas dulu adverb atau kata keterangan yang menjelaskan verb. Nah, jadi sebelum kita tahu letaknya, kita harus pahami dulu, teman-teman, kalau kata kerja atau verb di dalam apa namanya, di dalam predikat, di dalam kalimat itu ada 3 kemungkinan dari ada 3 jenis ini ya. Yang pertama adalah linking verb. Linking verb itu adalah kata kerja yang hanya buat syarat sebagai predikat kalimat. Karena pesan yang disampaikan itu nggak ada kata kerjanya, teman-teman. Contohnya, Wawan baik-baik saja. Nah, Wawan itu kan kata benda ya. Kemudian baik-baik saja itu adalah kata sifat yang menjelaskan si Wawan tadi. Nah, di dalam kalimat kita nggak bisa tidak memasukkan kata kerja. Misalnya Wawan baik-baik saja, Wawan fine itu nggak bisa teman-teman. Harus ada kata kerja.
Nah, makanya dimasukkanlah yang namanya linking verb ini walaupun dia tidak punya arti tapi dia hanya buat syarat saja. Oke, jadi kita mau bilang Wawan baik-baik saja itu Wawan is fine. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau predikatnya bisa dibilang to be yang berdiri sendiri atau nama lainnya linking verb, itu kalau mau ditambahkan keterangan, keterangan hanya bisa diletakkan di setelah to be-nya. Oke, jadi to be dulu baru keterangan. Contohnya, I am here. Saya di sini. Nah, here di situ kata keterangan tempat itu diletakkan di setelah kata am. Sebenarnya alasannya gampang, teman-teman. Karena I dan am ini bisa kita singkat. Jadinya I'm here. Sedangkan kalau di tengah-tengahnya nanti ada sesuatu, nanti jadi nggak bisa disingkat. Seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya ada kata kerja tunggal. Nah, kalau kata kerja tunggal ini berbeda dengan to be. Kata kerja tunggal itu kata kerja yang punya arti, teman-teman ya, dan tidak pakai auxiliary. Nah, bentuknya itu adalah verb 1, verb 2, atau verb SIS. Nah, kalau teman-teman menemukan ada verb 2, verb 1, atau verb SIS sebagai predikat yang tanpa auxiliary sebelumnya itu ya, keterangan atau adverb itu boleh diletakkan di sebelum atau di setelahnya. Gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya. Kalau mau diletakkan di setelahnya, teman-teman harus urutkan. Misalkan predikatnya itu butuh objek, ya harus objek dulu baru keterangan. Seperti itu. Jadi lebih penting objeknya daripada keterangannya. Makanya keterangan diletakkan di setelahnya objek. Itu secara baku ya, atau secara umum. Secara dasar seperti itu teman-teman. Nah, untuk contohnya misalnya adalah I always come on time. Itu kalau diartikan saya selalu datang tepat waktu. Nah, di situ kalau teman-teman lihat, di sebelum predikat verb 1 come, itu ada adverb of frequency, yaitu kata always. Di setelahnya itu ada adverb of, bisa diartikan manner ya, dengan tepat waktu. Itu kan cara, teman-teman. Jadi on time itu juga keterangan. Seperti itu. Dan untuk keterangan yang dibentuk dari preposition plus noun itu hanya bisa diletakkan di setelah kata yang dijelaskan. Nggak boleh di sebelumnya maksudnya gitu teman-teman. Karena dia panjang. Gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, kalau predikatnya itu berupa auxiliary yang terpisah dengan verbnya atau auxiliary verb gitu ya. Contohnya adalah would consider. Contohnya lagi ada had been invented. Nah, adverb itu hanya tidak boleh diletakkan di sebelum auxiliary pertama. Kalau diletakkan di setelah auxiliary pertama nggak apa-apa. Di setelahnya auxiliary kedua juga nggak apa-apa. Atau di setelahnya verb-nya juga nggak apa-apa. Syaratnya itu tadi ya, kalau verb-nya butuh objek ya harus objek dulu baru keterangan, teman-teman. Seperti itu. Yang nggak boleh hanya di sebelum auxiliary pertama. Karena beberapa auxiliary itu bisa digabung dengan subjeknya. Sedangkan kalau di tengah-tengahnya ada ada adverb-nya nanti jadi nggak bisa digabung. Seperti itu. Nah, contohnya adalah the world is slowly changing. Nah, itu ada kata slowly diletakkan di setelah auxiliary pertama yaitu is. Nah, slowly ini juga bisa kita pindah di setelah kata changing, teman-teman. Jadinya the world is changing slowly itu juga nggak apa-apa. Kalimatnya benar. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah penempatan kata keterangan ketika dia menjelaskan kata kerja di predikat. Jadi, teman-teman harus klasifikasikan dulu predikatnya itu apakah dia yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary. Apa sih auxiliary itu? Jadi, auxiliary itu sebenarnya juga kata kerja atau verb ya, teman-teman. Cuman bedanya dengan verb yang lain, auxiliary itu tidak bisa berdiri sendirian di dalam predikat. Dia harus ada kata kerja setelahnya supaya bisa disebut auxiliary. Seperti itu. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga, ada 4 jenis ya. Yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, does, did. Yang kedua ada keluarganya to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, dan being. Dan yang ketiga ada keluarganya have, artinya sudah, yaitu have, has, had. Dan yang terakhir ada keluarganya modal auxiliary, yang mana setiap kata ini artinya beda-beda, teman-teman. Will, akan, shall bisa akan, bisa harus, can bisa artinya dapat, mungkin, bisa, boleh gitu ya. Banyak teman-teman artinya can. Kemudian must bisa berarti harus, bisa berarti pasti. May bisa berarti mungkin, boleh, semoga juga bisa. Might berarti mungkin, should artinya sebaiknya atau seharusnya. Could artinya dapat tapi lampau, would artinya akan tapi tidak dilakukan. Seperti itu. Nah, yang mana kata kerja yang digandeng oleh auxiliary itu masing-masing beda-beda, teman-teman. Contohnya, kalau do, does, did itu verb-nya haruslah verb 1. Ya, setelahnya maksudnya. Kalau to be, itu setelahnya
itu harus verb ing atau verb 3. Dan hanya to be saja yang boleh diikuti dua jenis kata kerja, entah itu verb ing atau verb 3. Sedangkan have itu hanya diikuti verb 3 setelahnya. Kalau modal dia diikuti verb 1. Nah, tidak ada teman-teman auxiliary gandengannya verb SIS atau verb 2 itu nggak ada. Ya, jadi verb SIS dan verb 2 itu hanya bisa berdiri sendiri sebagai predikat tunggal. Maksudnya tidak boleh dikasih auxiliary. Seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Itu tadi selingan sedikit teman-teman tentang auxiliary. Sekarang kita balik lagi ke keterangan. Nah, keterangan atau adverb itu sebenarnya selain menjelaskan kata kerja di predikat, dia juga bisa menjelaskan yang selain predikat, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar kata sifat, yang mana kata sifat itu ada 3 jenis. Determiner, deskriptif atau epithet, dan yang terakhir noun kejang. Gitu ya. Nah, ketika ada ketiga adjektif ini, kalau mau diselempilin dengan adverb atau disisipi dengan adverb, itu boleh, teman-teman. Jadi memang ada beberapa jenis adverb yang menjelaskan kata sifat. Gitu ya. Nah, yaitu yang pertama di sebelumnya determiner itu ada adverb of probability. Caranya kita bilang mungkin gitu ya. Setelahnya itu boleh diikuti adverb of negation lagi, yaitu not. Setelahnya lagi masih bisa diikuti oleh adverb of distinguishing, contohnya even. Kemudian diikuti determiner yang kita hanya pilih salah satu nomor 1, 2, 3. Kemudian boleh numeral, kemudian other gitu ya. Setelahnya, setelah determiner itu mau diikuti adverb lagi boleh teman-teman. Biasanya dari keluarganya adverb of degree. Kalau nggak gitu setelahnya diikuti adverb of frequency, baru setelahnya diikuti deskriptif atau epithet. Kemudian noun adjunct, kemudian noun yang dijelaskan. Nah, makanya subjek itu bisa panjang sekali, yang mana subjek itu dijelaskan oleh kata sifat sepanjang ini, bisa disempilin lagi oleh keterangan yang bikin jadi panjang banget, gitu ya. Makanya saya sarankan cari predikat dulu. Sepanjang-panjangnya predikat itu tidak bisa sepanjang-panjangnya subjek, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adjektif ya. Sekarang keterangan ketika menjelaskan kata benda. Nah, sebenarnya teman-teman, keterangan yang bisa menjelaskan kata benda itu terbatas sekali. Ya, nggak banyak bisa dibilang seperti itu. Dan tempatnya itu sebenarnya umumnya adalah di setelahnya kata benda. Karena sebelumnya kan tempatnya kata sifat gitu ya. Nah, tapi ada eh, beberapa jenis kata keterangan yang tadi terutama ya, yang di sini teman-teman. Nah, ini tuh biasanya keluarnya di sebelum kata benda. Jadi adverb of probability, adverb of negation, sama adverb of distinguishing itu juga bisa muncul di sebelum kata benda. Nah, tapi umumnya dalam pemakaiannya, sebelum kata benda kalau mau ditambahkan adverb itu biasanya ada adjektif yang memisahkan. Jadi urutannya nanti adverb, adjektif, noun, kemudian adverb. Kalau dalam kalimat yang saya temukan di soal-soal TOEFL itu seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya adalah ini saya ambilkan dari novel, teman-teman, karena untuk memikirkan contohnya yang belum nemu. Tapi nanti kalau sudah nemu saya ganti gitu ya. Contohnya adalah not a good reason to live. Nah, di situ ada kata benda reason. Di sebelumnya ada kata sifat sama kata sifat good. Nah, di sebelumnya ada kata not, itu keterangan. Setelahnya reason itu juga ada to verb 1, preposisi, itu menunjukkan dia adalah keterangan juga. Gitu ya. Nah, ini contohnya kata benda ketika dijelaskan oleh keterangan. Nah, kemudian yang terakhir, keterangan itu juga bisa menjelaskan keterangan yang lain, teman-teman. Contoh, not here. Here itu artinya di sini, ya, menunjukkan suatu keterangan tempat. Nah, dijelaskan dengan kata not, yang artinya bukan atau tidak. Nah, itu keterangan menjelaskan keterangan. Makanya saya bilang tadi ya, keterangan di dalam kalimat itu ada berapapun nggak masalah. Karena beberapa keterangan itu juga menjelaskan keterangan yang lain. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kelas kata terakhir ya, namanya keterangan, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke special word atau kata-kata yang penggunaannya itu khusus atau unik gitu ya, berbeda dengan teman-teman sekeluarganya. Nah, untuk special word yang pertama, itu perbedaannya really sama very, teman-teman. Nah, really sama very itu sama-sama artinya sangat. Mereka juga sebenarnya satu keluarga, yaitu adverb of degree, ya, atau adverb of intensity. Nah, cuman penggunaannya itu beda. Sebenarnya yang beda itu cuman di very, teman-teman. Very ini agak beda gitu ya.
Nah, very ini tidak bisa menjelaskan kata kerja. Padahal adverb itu umumnya bisa menjelaskan kata kerja. Tapi very itu tidak bisa, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, saya sangat mencintaimu. Itu kita nggak boleh bilang, I very love you. Didengar pun juga nggak enak ya. Nah, untuk bilang saya sangat mencintaimu, kita pakainya really. Jadinya, I really love you. Gitu ya, untuk memberikan penekanan, teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan pakai very untuk menjelaskan verb. Nah, untuk contohnya, aku sangat ingin pergi ke pantai. Kata sangat di situ menekankan kata ingin atau menjelaskan kata ingin. Yang mana ingin itu kalau dalam bahasa Inggris want, itu dia adalah kata kerja. Dan kata kerja atau verb tidak bisa pakai very. Makanya kalau kita mau bilang aku sangat ingin, kita pakainya I really want to go to the beach. Bukan I very want to go to the beach. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya ada aku sangat lelah. Yang mana lelah itu adalah kata sifat. Nah, makanya sangatnya di situ itu bisa pakai very, bisa juga pakai really. Nah, jadi kita bisa bilang I am really tired atau uh, I am very tired. Nah, mungkin di sini saya mau tanya ke teman-teman, ada yang tahu kenapa yang atas itu tidak pakai to be, yang bawah kok pakai to be? Ada yang tahu, teman-teman? Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi saya pengen ngecek aja apakah teman-teman dapat atau tidak dari yang saya jelaskan tadi. Kira-kira kenapa yang atas itu kok nggak ada M-nya? Kenapa yang bawah pakai M? Ada yang tahu, teman-teman? Ya, karena want itu adalah predikat berupa kata kerja, gitu ya. Jadi nggak butuh to be, betul. Karena nanti kalau dikasih to be jadi double predikatnya. Nah, tapi kalau yang bawah informasinya itu nggak ada kata kerjanya. Makanya dimasukkan to be yang hanya buat syarat, yaitu maksudnya kata kerja yang buat syarat yaitu to be. Itu namanya linking verb, teman-teman. Bukan auxiliary ya, karena setelahnya nggak ada kata kerja. Seperti itu. Ya, betul, teman-teman. Jadi itu perbedaan kapan kita menggunakan to be, kapan tidak boleh menggunakan to be. Seperti itu. Oke, jadi sambil saya nyelingin-nyelingin, sambil kita mereview kembali materi sebelum-sebelumnya ya, supaya memperkuat eh, pemahaman teman-teman. Oke, kita lanjut special word yang kedua, yaitu kata enough. Enough ini biasanya kita mengartikannya cukup gitu ya, teman-teman. Nah, enough ini peletakannya itu tergantung yang dijelaskan. Karena dia punya dua kelas kata. Jadi gini, kalau enough ini menjelaskan kata benda, jadi dia menjadi penanda jumlah bendanya, itu letaknya enough dulu, baru kata benda. Ya, contoh teman-teman, aku tak punya cukup uang untuk membeli mobil itu, atau uang yang cukup untuk membeli mobil itu. Yang mana cukup menjelaskan jumlah uangnya, menjelaskan kata benda uang. Nah, nanti kalau ditranslate itu enough money. Jadinya, I don't have enough money to buy the car. Gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang dijelaskan oleh kata enough itu selain kata benda, maka enough itu diletakkan di setelah kata yang dijelaskan. Nah, misalnya yang dijelaskan entah itu kata sifat, kata keterangan, ataupun kata kerja. Biasanya ya, itu juga bisa dijelaskan enough, tapi letaknya enough-nya nanti di setelahnya. Nah, contohnya adalah, Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Cukup di situ itu menjelaskan kata berani, yang mana itu kata sifat, teman-teman. Jadi kalau ditranslate, Diana is brave enough, bukan enough brave, karena brave itu adjektif atau kata sifat. Ya, jadi Diana is brave enough to challenge Rudolph. Seperti itu. Nah, sekarang misalkan teman-teman, kalau saya punya kalimat dalam bahasa Indonesia, dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu bahasa Inggrisnya good, sama dengan bagus. Nah, kira-kira untuk bilang cukup mahir, itu enough dulu atau good-nya dulu. Jadi urutannya gimana, teman-teman? Good enough atau enough good? Iya, good dulu ya, jadinya good enough. That's right, he is good enough uh, at English. Seperti itu. Jadi, he is good enough at English. Jadi pakainya good enough, bukan enough good. Karena good itu adalah kata sifat atau adjektif. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada catatan tambahan ya untuk penggunaan enough, teman-teman. Enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Karena nanti jadi pemborosan makna, teman-teman.
Nah, maksudnya contohnya seperti ini. Sufficient enough, sufficient itu artinya cukup, teman-teman, atau memadai gitu ya. Jadi cukup-cukup itu dianggap sebagai pleonasm atau pemborosan makna. Sama kayak kita bilang repeat again. Repeat again itu pemborosan, teman-teman. Nah, untuk bilang ulangi lagi cukup bilang repeat atau once again. Boleh. Jadi jangan bilang repeat again ya. Itu karena secara penggunaan nggak pernah teman-teman akan mendengarkan orang Inggris terutama di film atau di penggunaan sehari bilang repeat again itu tidak pernah. Hanya orang Indonesia aja yang kita mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ditranslate bahasa Inggris seperti itu. Jadi ulangi lagi. Biasanya kan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris repeat aja atau again aja atau once again juga boleh. Nah, di situ adequate enough juga sama, karena adequate itu juga artinya cukup, teman-teman. Jadi cukup-cukup, nanti nggak enak didengar juga. Gitu ya. Jadi secara makna itu pemborosan. Nah, itu untuk penggunaan enough ya. Berikutnya ada penggunaan kata ever. Ever biasanya kita mengartikannya pernah. Pernah atau ever ini tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya, saya pernah bertemu Pak Jokowi misalnya. Kita nggak boleh bilang I ever saw atau I ever met Mr. Jokowi. Nggak bisa teman-teman. Jadi ever itu hanya dipakai di beberapa kasus saja. Gitu ya. Jadinya kapan kita pakai ever? Yang pertama, ketika di dalam kalimat itu ada superlatif. Superlatif itu caranya kita bilang yang paling, teman-teman. Ya, misalnya yang paling besar itu the biggest. Gitu ya. The biggest. Dikasih EST belakangnya biasanya. Nah, kalau nggak gitu pakai the most. Contohnya, the most expensive, yang paling mahal. Itu, sorry, the most. Nah, perbedaannya itu kapan kita pakai the, pakai the most, itu sama dengan materi kita more sama er. Kalau yang pakai er di materi hari kelima kita bahas, itu pakainya nanti est. Kalau yang pakai more, itu pakainya the most. Seperti itu. Jadi kalau dia pendek pakainya est, contohnya the biggest, the thickest, the fastest, the quickest, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan panjang, expensive itu the most expensive, the most beautiful, the most interesting, dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu superlatif atau caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris. Contohnya, platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, itu kalau ditranslate boleh pakai ever karena ada superlatif yaitu yang paling aneh, teman-teman. Nah, nanti kalau ditranslate, platypus is the weirdest animal ever. Gitu ya. Kemudian selain superlatif, di dalam kalimat tanya itu juga boleh. Walaupun kalimat tanya nggak keluar di soal structure TOEFL ya. Ini hanya buat informasi tambahan aja. Takutnya ketinggalan informasi ini, teman-teman. Jadi contohnya, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Tanda tanya. Nah, ini kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Tanda tanya. Itu kalau dihilangkan ever-nya juga nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, di kalimat negatif itu juga boleh pakai ever. Contohnya, tidak satupun yang pernah dibangun manusia itu bertahan selamanya. Nah, ini kalau ditranslate, ini saya ambil dari lagunya Green Day, kalau nggak salah, judulnya 21 Guns. Nah, jadi di liriknya itu ada kata-kata, nothing's ever built to last. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa, karena ada kata nothing, itu dianggap sebagai negatif, teman-teman. Jadi kalimatnya jadi negatif atau semi-negatif, seperti itu. Nah, yang terakhir, ever juga bisa dipakai di kalimat yang ada conjunction if-nya. Contoh teman-teman ya, jika kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Nah ini kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Nah itu pakai ever nggak apa-apa teman-teman karena ada if-nya atau kita biasa nyebutnya kalimat ini adalah kalimat conditional sentence, kalimat pengandaian seperti itu. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau bilang saya pernah bertemu Pak Jokowi? Kan itu ada kata pernahnya. Nah, itu kita bisa pakai yang menggunakan have tadi, teman-teman. Jadi have itu kalau di dalam tenses namanya perfect ya, present perfect. Jadi itu sebenarnya untuk caranya kita bilang pernah. Jadi waktu itu tidak penting. Yang penting kita pernah mengalami hal tersebut. Caranya kita bilang pernah gitu aja. Jadi kalau mau bilang saya pernah bertemu Pak Jokowi, kita bisa bilang I have met Mr. Jokowi before. Seperti itu. Atau bisa pakai once juga nggak apa-apa. I once met Presiden Jokowi. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan pakai ever di kalimat positif biasa. Oke lanjut teman-teman. Di special word yang terakhir ini,
kita membedakan penggunaannya nor, no, sama not, sama non. Nah, mereka mirip-mirip, makanya kadang banyak yang bingung gitu ya. Nah, nor itu kelas katanya itu adalah conjunction. Lebih tepatnya conjunction fan voice. Dan dia punya penggunaan unik, teman-teman, ya. Jadi conjunction nor ini ketika dia menghubungkan dua SP atau subjek predikat yang kedua atau yang setelahnya nor ini wajib diinversi. Nah, itu keunikan dari conjunction fan voice nor ini, teman-teman. Kemudian berikutnya ada no. No ini materi kita kemarin ya, yaitu dia adalah adjektif, lebih tepatnya dari keluarganya determiner yang cardinal number, menunjukkan jumlah bendanya. Seperti itu. Dan yang berikutnya ada not. Not itu adalah kata keterangan, lebih tepatnya adverb of negation ya, yang kita pelajari hari ini. Dia biasanya menjelaskan bagian-bagian kalimat. Dan yang terakhir ada non. Non itu dia adalah kata ganti atau pronoun, teman-teman. Yang fungsinya di dalam kalimat, kalau nggak sebagai subjek ya, objek. Seperti itu. Nah, untuk menerapkan materi yang kita pelajari hari ini, kurang lebih soalnya seperti ini. Caranya sama, teman-teman. Dicari dulu predikatnya, ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1, yaitu store, artinya menyimpan. Store ini bukan toko ya, artinya. Karena kalau store yang artinya toko, dia kata benda, teman-teman. Store di sini artinya menyimpan. Subjeknya adalah brain cells. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, itu ada predikat lagi, yaitu is clearly understood, is understood, teman-teman. Auxiliary verb, gitu ya. Subjeknya adalah the mechanism, yang mana dihubungkan dengan conjunction by which. Artinya, sentence-nya atau kalimatnya sebenarnya sudah lengkap. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, di sini yang hilang di titik-titik ini di bagian predikat atau di dalamnya predikat. Yang mana predikatnya itu dibuat, kan predikat itu dibuat dari kata kerja gitu ya. Nah, berarti kita cari kata apa yang bisa menjelaskan atau memodify kata kerja, teman-teman. Nah, yang bisa memodify kata kerja atau verb itu cuma dua kategori. Yang pertama, yang bisa menjelaskan verb adalah auxiliary, yaitu verb itu sendiri, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat pilihan A, B, C, D itu nggak ada yang auxiliary. Berarti pilihan pertama gugur ya. Pilihan kedua, selain auxiliary yang bisa menjelaskan kata kerja itu adalah kata keterangan atau adverb. Nah, berarti teman-teman cari di pilihan A, B, C, D yang manakah yang keterangan atau adverb. Ya, ya betul Miss Agatha. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Itu dari slide sebelumnya tadi ya, teman-teman. Non itu kata ganti. Kita nggak butuh kata ganti di sini, gitu ya, karena nanti jadi pertanyaan itu nanti, teman-teman. Kalau yang Bravo, no itu kata sifat, dan dia dari kata sifat yang determiner. Harus ada kata benda setelahnya. Sedangkan setelah titik-titik, tidak ada kata benda. Seperti itu. Nah, kalau yang delta, nor itu fanboys, ketika tidak menghubungkan dua SP, dia itu harus menghubungkan parallel structure atau menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Sedangkan kalau kita lihat di sebelumnya itu adalah to be, verb SES ya, present. Setelahnya itu verb 3 bukan predikat. Jadi nggak bisa kita pilih yang delta karena tidak paralel atau tidak setara, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Jadi is not itu kalau disingkat jadinya isn't. Tapi kalau di structure nggak boleh ada yang disingkat ya. Kalau di speaking itu baru boleh kita menyingkat kata-kata seperti itu. Nah, itu contoh pertama, teman-teman. Sir, kenapa itu bukan subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat? Nah, kalau teman-teman masih ingat, dulu di hari kedua, di chapter kedua, ketika membahas conjunction, di conjunction fanboys itu ada 3 bentuk. Ya, jadi subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Kemudian bentuk kedua itu yang ini, subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Gitu ya. Ada juga yang terakhir itu conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Jadi memang bentuknya conjunction yang selain fanboys itu bisa berbeda-beda bentuk kalimatnya ya. Jadi bisa subjek predikat, conjunction subjek predikat, subjek, conjunction subjek predikat predikat, conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Materi kita hari ke-2 ya, teman-teman. Seperti itu. Yang penting jumlahnya 4:1. Mungkin 4 maksudnya subjek predikat itu 4.
Satu conjunction, ya betul bisa pakai apa ya? Jadi memang konsepnya kita atau kita menyimpulkan sesuatu gunakan cara teman-teman sendiri yang paling mudah. Karena itu nanti yang akan membantu teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya, Sir, kenapa itu bukan subjek predikat, conjunction subjek predikat? Ya karena memang strukturnya bukan seperti itu, Miss. Karena strukturnya di soal itu memang subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Gitu ya. Nah, memang ada nanti di hari ke-10 kita akan belajar namanya adjective clause, teman-teman. Ini namanya adjective clause ya. Jadi adjective clause itu conjunction subjek predikat yang menjelaskan kata benda. Entah kata benda itu di subjek atau di objek. Nah, di sini dia menjelaskan kata benda yang di subjek. Jadi CSP-nya atau conjunction subjek predikatnya menjelaskan subjek. Makanya subjek, conjunction subjek predikat, predikat seperti itu. Jadi kalau ditanya itu subjek utuhnya yang mana, Sir? Atau keseluruhan subjeknya yang mana? Dari kata the sampai kata memories itu sebenarnya subjek intinya, teman-teman. Maksudnya bukan subjek inti, maksud saya subjek utuh gitu ya. Nah, subjek inti atau kata benda inti itu ada di mekanisme. Yang mana dijelaskan oleh kata sifat the sama adjective clause atau klausa sifat gitu ya, dari kata by which sampai memories. Nah, kita akan pelajari di hari ke-10 nanti untuk anak kalimat atau dependent clause. Oke. Lanjut lagi ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya amobas. Kemudian tidak ada predikat lagi ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat nggak ada masalah. Masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Titik-titik di setelahnya to be. Nah, to be itu kalau nggak ada verb setelahnya, dia berdiri sendiri, teman-teman. Tidak menjelaskan, juga tidak dijelaskan. Dia hanya menjadi predikat tunggal. Nah, untuk kata setelahnya, baru mereka berdiri sendiri-sendiri. Jadi titik-titik ini mengikuti kata setelahnya, yaitu small. Small itu artinya kecil, dia adalah kata sifat. Nah, yang bisa menjelaskan kata sifat cuma satu kelas kata, yaitu kata keterangan. Ya, teman-teman. Nah, di pilihan A, B, C, D yang kata keterangan saja adalah yang alfa. Betul, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Gitu ya. Lanjut, teman-teman, ke contoh ketiga. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada showed, subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction that, subject her parents, predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda child. Nah, ini tidak boleh kita biarkan tetap jadi kata benda, teman-teman. Alasannya nanti kata bendanya double di sebelumnya predikat, subjeknya nanti jadi double. Nah, yang bisa merubah kelas kata itu cuman kelas kata yang namanya preposisi. Nah, berarti di situ kita carikan preposisi supaya kata bendanya itu tidak jadi kata benda, supaya jadi keterangan. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang preposisi adalah yang delta. Nah, selain cara yang barusan saya berikan, kita juga bisa menggunakan cara yang sebelum-sebelumnya kita bahas, teman-teman. Yaitu dengan menganalisa pilihan A, B, C, D. Yang alfa salah karena dia predikat. Ya, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Kalau di soal TOEFL ya, di TOEFL Structure maksud saya. Kalau yang Bravo, di situ itu urutannya yang kebalik. Nah, setelahnya conjunction, itu harusnya ada subjek predikat. Bukan setelah conjunction cuma subjek, nggak ada predikatnya. Nggak bisa, ini kebalik teman-teman yang Bravo ya. Jadi harusnya kalau mau dimasukkan conjunction subjek predikat lagi, jadi harusnya while it was. Tapi nggak boleh pakai it ya, karena ini ngomongin orang teman-teman. Jadi harusnya while she was a child, harusnya seperti itu. Jadi Bravo ini banyak sekali kesalahan. Selain penempatan conjunction, ada penggunaan pronoun yang tidak tepat. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, tidak bisa. Ya, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung Anne Whitney itu menunjukkan sebuah kecerdasan yang sangat tinggi dan bakat artistik atau bakat seni gitu ya, yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Oke, contoh, apakah ada lagi? Oke, ternyata nggak ada teman-teman.
Nah, mungkin ada yang teman-teman pengen tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan soal. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ke latihan soal. Jangan takut salah, seperti biasa. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie. Oke deh, kita cek bareng teman-teman. Cari predikat dulu, seperti biasa. Di situ ada kata kerja work. Subjeknya ini banyak ya teman-teman. Dari mulai helicase sampai primus. Nah, itu subjeknya ada 3 dihubungkan dengan fanboys. Yang mana kita anggap satu aja berarti. Ya. Nah, berarti kita sudah lengkap, ada subjek, ada predikat. Titik-titik terletak di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi work itu artinya bekerja ya, teman-teman, atau berfungsi yang mana dia tidak butuh objek. Nah, berarti kata titik-titik itu tidak boleh diisi kata benda. Nah, selain objek yang bisa diisi itu juga bisa diisi dengan keterangan di kalimat ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Betul. Kalau yang alfa kenapa salah, Sar? Yang alfa itu ada preposisi, tidak ada objeknya. Nggak bisa ya. Kalau yang Bravo ada fanboys, tapi tidak menghubungkan dua yang sama. Setelahnya verb ing, sebelumnya verb satu. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta ada conjunction tiba-tiba diletakkan di akhir kalimat. Itu tidak boleh, teman-teman. Conjunction itu namanya kata hubung. Dia pasti setelahnya ada sesuatu, gitu ya. Kalau dia diletakkan di awal, tidak apa-apa. Tapi kalau di paling belakang, itu tidak boleh. Seperti itu. Jadi jawabannya Charlie. Collectively itu artinya sama dengan together, teman-teman. Ya, biasanya kita kalau ngomong bersama-sama kan pakai together gitu ya. Itu juga keterangan. Nah, sepertinya tadi ada yang ingin bertanya. Silakan, Mister. Kalau ingin bertanya, sebentar saya mute dulu. Oke, silakan kalau ingin bertanya, Mister. Halo, tes tes. Cek cek. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar ya? Sepertinya tidak ada orangnya. Karena namanya tadi kayaknya ada Bandung-Bandungnya gitu. Baik, kalau gitu kita lanjut dulu ya mungkin. Kita lanjut dulu mungkin. I'm sorry guys. Oke, kita lanjut dulu ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Baik, ada jawaban alfa dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Mari kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Di situ ada verb SES yaitu occurs, teman-teman. Subjeknya the fermentation, ya. Sebenarnya sampai kata when sebenarnya. Cuman intinya, kata benda intinya itu di fermentation. Kemudian ada predikat lagi yaitu are converted. Subjeknya the sugars, ada conjunction us, teman-teman. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Jadi as itu juga bisa jadi conjunction artinya ketika. Materi kita hari kedua ya. Nah, secara sentencing kalimat sudah lengkap, kita nggak butuh sentencing lagi. Nah, di sini titik-titik berada di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, yaitu occurs, teman-teman. Nah, tapi setelahnya titik-titik itu ada objeknya, yang mana nggak boleh, teman-teman. Ini harus kita rubah menjadi keterangan. Jadi kata benda ini kita harus rubah menjadi kata keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di titik-titik.
Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Ya, during itu adalah preposisi. Kalau yang bravo meanwhile itu keterangan. Keterangan itu tidak merubah kelas kata yang lain. Karena yang merubah kelas kata yang lain itu hanya kelas kata preposisi. Yang bisa merubah kelas kata suatu kata itu hanya kelas kata preposisi, teman-teman. Oke? Keterangan tidak, berarti bravo bukan. Nanti ini tetap jadi objek, yang mana tetap salah kalimatnya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction. Nah, kalau yang Delta ada conjunction lagi, tapi tidak ada subjek predikat lagi. Jadi nggak bisa ya. Jawabannya adalah yang alpha. That's right, guys. Next, number 6. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa. Mari kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary verb berupa can be utilized. Subjeknya adalah iron. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing. Titik-titik terletak di setelah kata kerja yang tidak boleh ada objeknya ya, karena pasif, teman-teman. Sedangkan setelahnya titik-titik ada objeknya. Yang mana tidak boleh. Ini harus dirubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di titik-titik. Nah, tapi di pilihan ganda itu nggak ada yang preposisi aja, teman-teman. Oke, jadi eh, Charlie otomatis salah ya. Delta juga, apalagi delta itu predikat, teman-teman. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi. Nah, jadi hanya tinggal alpha, preposisi to, atau bravo, preposition for. Bedanya yang alpha sama bravo, yang alpha itu to verb satu. Kalau yang bravo itu preposisi diikuti kata benda, creation. Nah, sedangkan setelah titik-titik tadi itu ada objeknya, teman-teman. Ya kan? Nah, yang boleh punya objek itu cuma dua kelas kata, yaitu kata kerja yang transitif atau yang butuh objek, dan juga preposisi. Kata benda, teman-teman, creation kan kata benda ya, itu tidak boleh dikasih objek, karena nanti nggak bisa, posisinya itu nggak bisa, teman. Fungsinya kata benda itu kalau nggak sebagai subjek, ya objek. Nah, sedangkan magnetic field ini kalau dia objek, masa objeknya kata benda? Kan nggak ada kata benda punya objek kan gitu ya, teman-teman. Jadi nggak bisa yang bravo, jawabannya adalah yang alpha. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, primary crucial for its magnetic properties, iron can be utilized to create a magnetic fields in electromagnets. Jadi, utamanya penting karena kandungan magnetiknya atau manfaat magnetiknya, besi itu bisa dipakai atau digunakan untuk menciptakan atau membuat medan magnetik dalam ilmu elektromagnet. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa. Oke, saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Kita cek bareng, teman-teman. Di situ ada predikat have, subjeknya adalah honeybees. Kemudian ada conjunction what ya, teman-teman. Yang mana dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah is required. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di setelahnya objek, ya, maksudnya honey kan objeknya to produce, yang mana ini tetap jadi keterangan, teman-teman.
gitu ya. Nah, setelahnya itu juga kata keterangan, teman-teman. Yang bisa menjelaskan keterangan itu hanyalah kata keterangan yang lain. Nah, di sini kita cek satu-satu aja ya. Jadi gini, kalau teman-teman menemukan ada struktur as, terus kata sifat atau kata keterangan ketemu as lagi, itu nanti dia akan ada dua kemungkinan kelas kata akhir, yaitu dia bisa jadi preposisi ketika setelahnya diikuti objeknya, gitu ya. Atau dia juga bisa jadi conjunction ketika setelahnya diikuti subjek predikat lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan di sini kita tidak butuh conjunction. Nah, kita juga tidak butuh preposisi, teman-teman. Karena nanti tidak ada objeknya. Dia nabrak preposisi lagi. Jadi yang alpha itu tidak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kecuali as well as. Kalau as well as itu memang dia ungkapan, teman-teman. As well as itu artinya mirip dengan dan. Gitu ya. Sorry, as well as. Bukan as well as. As well as. Itu artinya mirip dengan dan. Itu beda sendiri. Sama dengan kayak in addition to. Itu juga sama. Itu preposisi tapi. Gitu ya. Nah, jadi alpha itu tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, as far itu tidak. Jadi gini, as far itu dia adalah sama banyaknya. Jadi ini kata sifat, gitu ya. As-nya itu kata keterangan, far-nya itu kata sifat. Nah, tidak boleh kata sifat tiba-tiba as far itu nggak bisa, seperti itu, gitu ya. Kalau yang Charlie maksudnya kalau ditempatkan di sini as far nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie itu mirip kayak lanjutannya as far. Jadi as far as itu bisa. Kalau as far di sini tidak bisa, teman-teman. Kalau far as itu malah jelas nggak bisa juga. Karena preposisi itu setelahnya harus ada kata bendanya. Sedangkan itu nggak ada kata benda, nabrak bagian kalimat yang baru atau preposisi lagi. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nah, far, teman-teman, itu memang kalau kita cek di kamus, sebentar kita buka kamus dulu ya. Nah, kita cari kata var. Var itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Bahkan yang paling pertama yang ditunjukkan itu bukan yang kata sifat, tapi yang kata keterangan. Nah, much juga sama, teman-teman. Much itu bisa artinya banyak. Itu kata sifat menjelaskan kata benda. Much itu juga bisa jadi kata keterangan ketika dia menjelaskan kata sifat. Contohnya, Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Itu kita bisa bilang Jupiter is much bigger atau Jupiter is far bigger gitu ya than our planet. Seperti itu. Nah, contohnya far yang menjelaskan tadi ya. Contohnya ini teman-teman. Far from home. Jauh dari rumah. Contohnya lagi biasanya ditambahkan away nggak apa-apa. Yang bentuknya sama ya. Maksud saya carikan bentuknya sama dengan yang ada di soal tadi. Eh, Nah, ini kalau as far as itu dia bisa jadi conjunction, teman-teman. Jadi as far as ada subjek setelahnya the I, predikatnya adalah could see. Seperti itu. Ini conjunction ya, how far jadi satu. Beda, teman-teman, itu conjunction how far. Seperti itu. Yang far lagi yang mana ya? Yang bentuknya contohnya far better. Nah, ini far ini menjelaskan kata sifat ya. Far better. Jadi far-nya itu bukan kata sifat, teman-teman, tapi itu kata keterangan atau adverb seperti itu. For too long itu kata sifat tulongnya. Sebentar saya carikan var yang diikuti preposition lagi. Nah ini teman-teman. Far below average. Nah itu far setelahnya ada preposisi. Jadi mirip kayak yang tadi, yang di soal tadi. Ya, cuman tadi preposisinya pakainya in. Jadi far in excess. Jadi jawabannya adalah yang delta. Itu kalau teman-teman ganti much juga nggak apa-apa. Karena maknanya sama. Dan much itu bisa kata sifat ketika menjelaskan kata benda, bisa jadi kata keterangan ketika dia menjelaskan kata keterangan yang lain atau kata sifat. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kelas kata terakhir yaitu adverb ya dan preposisi juga, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah eh, keterangan itu ada banyak jenis. Itu nanti akan tergantung artinya atau jenisnya bisa menjelaskan kelas kata apa. Nah, untuk letaknya itu tergantung juga dengan jenisnya eh, dan juga yang dijelaskan, yang sudah kita pelajari tadi. Karena keterangan bisa menjelaskan predikat, bisa menjelaskan kata sifat, kata benda, kata keterangan yang lain juga. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita tutup, sambil saya absen ya, teman-teman. Jadi jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Sebentar.
Oke, sudah selesai teman-teman? Sudah saya absen? Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kalau gitu kita we dismiss the class ya. Nanti kalau teman-teman latihan dan menemukan kesulitan, boleh japri saya, oke? Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time.